sebagaimana diketahui bahwa kita akan ada dua ya, akan ada dua pemateri pada hari ini. Yang pertama adalah Dr. Benny Bernardi, spesialis penyakit dalam. Mungkin Bapak Ibu sudah mengenalnya ya, terkait dengan kenali nefropati diabetik dan faktor risikonya. Jadi ini berkaitan dengan diabetes mellitus ya, penyakit gula. Kemudian langsung sesi selama 20 menit, kemudian kita akan masuki sesi kedua, pemaparan materi mengenai optimalisasi kualitas hidup pada pasien penyakit ginjal kronis ya, yang akan disampaikan oleh Dr. Abdul Hadi Martakusuma, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal dan hipertensi. Baiklah, sebelum kita mulai, mungkin oh iya, saya lupa. Alhamdulillah kita hybrid ya Bu ya, jadi bukan hanya offline saja, kita sudah juga sekarang sudah dengan Zoom ya, dengan Zoom meeting. Jadi alhamdulillah sudah bergabung sekitar berapa, Kang Irfan? Alhamdulillah 25 orang sudah mengikuti, mudah-mudahan dapat mengikuti, dan nanti kita boleh ya untuk yang di Zoom meeting dapat mengajukan pertanyaan. Kemudian juga mohon Bapak Ibu untuk dapat menyimak ya materi-materi pada hari ini, insya Allah sangat bermanfaat sekali, dan yang penting nanti di akhir pemaparan materi akan ada 2 pertanyaan yang akan disampaikan. Yang pertama materi tentang dari Dr. Benny, dan yang kedua materi dari Dr. Abdul Hadi. Dan yang mendapatkan atau yang menjawab dengan tepat akan mendapat door prize. Mudah-mudahan ya. Jadi tolong disimak dengan sungguh-sungguh ya Bu ya. Mudah-mudahan Ibu atau Bapak dapat ya mendapatkan door prize tersebut. Baiklah, Mangga mungkin sekarang kita masuki saja sesi pemaparan materi. Maka untuk itu kepada Dr. Benny Bernardi kami persilakan selama 20 menit saja ya Dok ya. Nanti kita akan lebih panjang di diskusi mungkin. Maka untuk itu kepada Dr. Benny kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Benny, saya kebetulan di sini di bagian penyakit dalam. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada panitia acara hari ini yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk bicara siang hari ini, dan saya juga cukup sangat bangga ya berada satu forum dengan guru saya Dr. Abdul Hadi. Beliau guru saya dari saya koas, kemudian presiden sampai sekarang ya. Pada hari ini siang ini saya diberi tugas pada seminar awam untuk membawakan tentang kenali nefropati diabetik dan faktor resikonya ya. Apa sih dari judul ini, kira-kira udah kebayang nggak apa yang kita mau bicarakan? Ini diabetes ya, hampir semua udah tahu ya. Kalau nefropati, nefro itu ginjal ya, kurang lebih. Jadi nefropati adalah hubungannya dengan ginjal yang akibatnya diakibatkan oleh penyakit diabetes. Dan apa aja yang bisa menyebabkan resiko-resiko yang menyebabkan terjadi nefropati? Selain ini bisa dari sini ya. Diabetes mellitus ya. Diabetes mellitus ini ternyata bukan penyakit baru ya. Ini saya di sini kebetulan tidak menayangkan ya. Tidak menayangkan bahwa ternyata penyakit diabetes itu sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Bahkan dalam satu sejarah katanya salah satu penguasa Mesir, Firaun, katanya pernah dalam satu artefaknya atau situsnya diketahui menderita diabetes gitu ya, seperti itu. Kemudian pesohor-pesohor dunia juga menderita diabetes, dari mulai Elvis Presley, terus apalagi artis-artis yang terkenal lah zaman dulu. Itu juga ternyata mengidap diabetes. Jadi kencing manis itu bukan hal yang baru dari dulu ya. Dan masih menjadi persoalan sampai hari ini, sampai dengan detik hari ini. Apa sih bagaimana atau batasan
seseorang dikatakan diabetes. Namanya juga diabetes atau kencing manis. Kencing yang terasa manis berarti ada gula di dalam kencingnya, ya. Seharusnya tidak ada. Gula itu tidak boleh keluar ke dalam air kencing. Jadi kalau seandainya kadar gula di dalam darah melewati batas yang bisa ditolerir oleh ginjal, maka gula akan bocor lah, keluar ke dalam urin. Berapa sih kadarnya yang jadi pertanyaan? Nah, ternyata berdasarkan kesepakatan bahwa seseorang dikatakan menderita kencing manis atau diabetes itu bila kadar gula darah puasanya lebih dari 126 miligram per desiliter, ya. Jadi dalam kondisi puasa, seseorang diperiksa darahnya, puasanya paling tidak 10 jam, ya, 8 sampai dengan 12 jam. Jadi misalnya taruhlah dari jam 9 malam, tidak makan, tidak minum yang manis, kemudian diperiksa pada saat bangun tidur atau jam 7 pagi, diperiksa, itu disebut gula darah puasa, ya. Artinya puasa di sini tidak seperti puasa Ramadan. Minum air putih masih boleh, minum air teh tawar boleh. Jadi kalau misalnya nggak keburu, pagi-pagi udah keburu makan, udah puasa dari pagi 8 jam atau 10 jam kemudian sampai sore. Tapi pada saat siang minum haus, minum air putih nggak apa-apa. Itu masih dikatakan puasa untuk pemeriksaan gula, ya. Jadi kadar gula darah puasanya itu lebih dari 126. Atau misalnya ada pemeriksaan lain, misalnya HbA1c, ada di sini tidak disebutkan, HbA1c lebih dari 6,5. Nah, kemudian kalau misalnya secara sewaktu, kita bisa menggunakan gula darah sewaktu lebih dari 200, ya, seperti itu. Itu yang dikatakan memiliki kencing manis atau diabetes. Kemudian apa bahayanya kalau seseorang divonis lah istilahnya, ya, punya kencing manis? Banyak ternyata, ya, gambar sebelahnya ini. Ini dari ujung kepala sampai ujung kaki itu ada semua faktor atau akibat dari penyakit diabetes. Dari mulai otak, ya, bisa terserang stroke. Kalau kadar gulanya tinggi, sangat berisiko untuk bisa terjadi stroke, ya, pasien dengan diabetes kalau tidak terkontrol. Kalau turun lagi ke mata, itu bisa terjadi namanya retinopati diabetikum. Jadi ketidakmampuan mata akibat gangguan saraf, ya, tidak bisa melihat dengan jelas. Atau bisa juga terjadi katarak, seperti itu. Nah, turun lagi ke bawah, ya, ini di bagian jantung mungkin bisa terjadi serangan jantung, ya, ada penyempitan di pembuluh darah jantung, bahkan kalau misalnya bisa jadi bengkak jantung, seperti itu. Itu juga bisa dari diabetes, ya, yang mengarah ke organ jantung. Turun lagi ke ginjal, ya, yang tadi yang kita fokus bicarakan hari ini, bisa jadi nefropati diabetikum, ya, atau penyakit ginjal diabetikum, atau CKD, chronic kidney disease, DKD, ya, diabetic kidney disease, penyakit ginjal karena diabetes. Kemudian di ujung-ujung jari kaki, jari tangan, itu bisa terjadi gangguan saraf. Dari mulai sebal, kesemutan, bahkan kalau misalnya kondisinya menjadi lebih parah, kondisinya yang gangguan sarafnya ada sampai kasus nginjek paku payung tidak terasa udah seminggu lebih, ya, saking tidak berasanya tuh kaki ada paku payung di telapaknya. Itu bahayanya punya penyakit diabetes, sampai banyak kejadian harus diamputasi, ya, karena gangguan persarapan di situ, tidak bisa merasakan kalau ada infeksi, ada luka, bahkan ada gangguan dari aliran darah sehingga proses lukanya juga jadi susah sembuh, ya. Mungkin kita bisa pernah atau sering dengar lah, ya, pasien-pasien diabetes kalau luka susah sembuh, merah sampai bernanah dan sebagainya. Itu resiko-resiko yang mungkin timbul kalau kadar gulanya tidak terkontrol pada pasien diabetes. Nah, pada hari ini kita fokus pada kasus atau kondisi atau penyakit yang mengakibatkan gangguan ginjal pada penderita diabetes. Apa itu nefropati diabetikum? Ya, kembali tadi pertanyaan awal kita memulai sesi ini. Nefropati diabetikum atau
ginjal diabetes ya, penyakit ginjal diabetes adalah merupakan kondisi di mana ginjal mengalami komplikasi akibat dari diabetesnya, ya. Jadi penyakit diabetes itu tadi bisa menyebabkan, ceritanya rumit ya, ceritanya panjang, tapi prinsipnya bahwa ini bisa mengganggu atau bahkan merusak ginjal ya, struktur di ginjal. Sehingga penyakit ini mempengaruhi fungsi ginjal ya, dan dalam mengeluarkan cairan. Jadi ginjal kan tugasnya dia mengeluarkan cairan, baik itu cairan yang berlebih atau misalnya ada kotoran atau hasil dari metabolisme ya, hasil dari pengolahan di dalam tubuh dibuang lewat ginjal dalam bentuk urin. Kalau misalnya ini terjadi, artinya nefropati ini terjadi, jadi fungsi ginjalnya pasti terganggu ya, sehingga berpotensi untuk menumpuk si cairan di dalam tubuh sehingga pasiennya jadi terlihat bengkak ya. Mungkin Bapak Ibu ya, mungkin ada keluarganya atau saudaranya yang punya penyakit ginjal, kelihatan tuh badannya bengkak, cairan numpuk ya, karena ginjal tidak bisa mengeluarkan air cairan gitu ya. Dan kadar racunnya yang di dalam tubuh juga menumpuk akibatnya dari penurunan atau gangguan fungsi ginjal ini yang bisa terjadi kronis ini ya. Sehingga makin lama dari mulai gangguan ginjal tahapnya bisa lama-lama menjadi gagal ginjal, sehingga suatu saat terpaksa harus mendapat terapi pengganti ginjal atau disebut salah satunya dengan melalui hemodialisa atau misalnya dengan peritoneal dialisa ya, tergantung dari pasiennya atau kondisi pasiennya. Nah, ini jadi nefropati diabetikum adalah suatu kondisi di ginjal di mana diakibatkan karena penyakit ginjal yang penyakit diabetesnya yang menyebabkan penurunan daripada fungsi ginjal dan perubahan daripada struktur ginjal ya. Semakin lama ya, semakin lama seseorang menderita penyakit diabetes, maka semakin tinggi resiko terjadinya kerusakan ginjal. Artinya bahwa kalau setelah pasien itu divonis ya, seseorang divonis untuk penyakit diabetes, harus sering dikontrol, harus sering-sering dievaluasi. Jangan sampai kadar gulanya tidak terkontrol karena tidak merasa tidak ada keluhan, sampai suatu saat terlambat mengetahui ginjalnya sudah rusak ya, seperti itu. Apa aja nih penyebabnya yang menyebabkan? Kita kembali rada dalam dikit ya, mohon mudah-mudahan sih nggak pusing ya. Kenapa sih bisa sampai turun si ginjal itu fungsinya? Ya ternyata di dalam ginjal itu ada sel, ada bagian yang namanya nefron ya, yang fungsinya adalah untuk menyaring racun dan membuang cairan. Kalau ini tidak berfungsi dengan baik, maka ya tadi cairan jadi numpuk, racun jadi numpuk. Ya. Nah, nefron ini yang dirusak oleh kondisi yang tadi gula darah yang tinggi ya. Nah, kemudian ciri-cirinya apa? Ya karena sudah rusak, otomatis yang harusnya tidak dibuang jadi ikut ke buang. Salah satunya adalah protein. Makanya kalau dalam pemeriksaan urin itu ada nilai protein ya. Kalau misalnya proteinnya sudah muncul, nah itu berarti sudah ada kebocoran. Hati-hati. Berarti di sini sudah ada gangguan atau kerusakan daripada si struktur nefron ini mungkin ya, seperti itu. Dan kondisi seperti ini juga jadi bisa kemana-mana. Yang tadinya nggak punya kencing hanya diabetes saja, lama-lama jadi ada darah tinggi ya, karena komplikasi daripada diabetes ini. Kalau sudah ada darah tinggi, ginjalnya makin cepat rusak ya, karena darah tinggi sendiri pun walaupun tidak punya kencing manis, dia pun berpotensi menjadi penyebab kerusakan ginjal ya, hipertensi renal disease ya, seperti itu. Nah, jadi siapa saja yang berisiko terjadinya kerusakan ginjal tadi ya, nefropati diabetikum. Yang jelas tadi nefropati ya, yang jelas tadi penderita penyakit diabetes, baik itu tipe 1 atau tipe 2. Perbedaannya kalau tipe 1 adalah penyakit diabetes yang sudah diketahui sejak kecil ya. Mungkin sudah didiagnosa dari mulai SD, bisa seperti itu. Karena dia tipikalnya yang tergantung akan insulin ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah tekanan darah tinggi
ya hipertensi. Itu pun bisa menyebabkan kondisi di mana gagal ginjal. Kemudian merokok, hati-hati ya buat bapak-bapak di sini atau yang di rumahnya, keluarga yang merokok, ingatkan karena di rokok itu katanya ada lebih dari 33.000 racun ya. Itu bisa meningkatkan tekanan darah, lama-lama ginjal jadi rusak juga ya. Itu. Kolesterol, riwayat keluarga ya, katanya kalau misalnya orang yang punya kencing manis di keluarganya maka keturunannya bisa lebih dari 6 kali lipat katanya ya, bisa terkena diabetes. Oke, nah gejalanya apa aja nih kalau orang sudah punya penyakit ginjal nih, nefropati, diabetes nefropati itu bisa kehilangan nafsu makan, mungkin bisa kita suka ngedenger ya pasien-pasien dengan cuci darah, dengan gangguan ginjal udah gagal tahap akhir, itu suka dok makannya udah susah, saya nggak mau makan, itu bisa terjadi kehilangan nafsu makan pada pasien-pasien gagal ginjal. Kemudian cepat lelah, lemas, ini bisa juga terjadi karena anemianya. Orang ginjal itu biasanya suka kekurangan darah ya, baik karena inflamasi atau peradangan, bisa karena kekurangan zat besi, atau bisa juga karena kekurangan dari hormon yang membentuk membentuk HB-nya, sehingga gejalanya jadi lemas. Kemudian ada mual muntah, karena kadar racun yang menumpuk di dalam darah, sehingga kondisinya itu membuat dia jadi mual, sering muntah, kayak gastropateuremicum, jadi kayak bau-bau nggak enak di mulutnya yang buat dia merangsang untuk muntah. Kemudian juga yang sering dikeluhkan ada kulitnya jadi kering, gatal, ya, lemes tadi, sampai kalau cairannya menumpuk di dalam tubuh itu bisa menimbulkan timbunan air. Kalau di paru-paru nimbunnya bisa jadi sesak keluhannya. Kalau di perut timbunnya bisa jadi begah, jadi buncit, jadi besar perutnya. Yang timbulnya juga bisa mengganggu pernapasan karena tertahan gerakan otot-otot pernapasan karena banyak cairan di dalam perutnya. Kemudian berat badan bisa menurun kalau makannya jadi terganggu ya, nafsu makannya, berat badan juga jadi akhirnya menurun. Kemudian bisa terjadi lengan, ada luka-luka, seperti kita bisa lihat ya, penderita ginjal suka ada luka-luka kecil di tangan, bisa karena diabetesnya seperti itu. Tidak. Terus ini dari pemeriksaan darah mungkin bisa diperiksa, ada juga kelihatan ada ditemukan protein dalam darah, ada bengkak di seluruh tubuh, di mata, di badan, ya, di kaki. Juga misalnya ada gangguan kalsium juga bisa jadi sering kram ototnya seperti itu. Jadi kalau gejala-gejala ini bisa mungkin timbul pada penderita ginjal ya, penderita gangguan ginjal. Nah, gimana cara mendiagnosisnya? Ya tentu dengan pemeriksaan yang rutin ya, dalam pantauan dokter tentunya ya. Kapan diperiksanya? Nah, kalau misalnya penderita diabetes tipe 1, ya mungkin 5 tahun kemudian kita cek kadar marker untuk kondisi ginjalnya. Nah, tapi kalau misalnya pada penderita diabetes tipe 2, nah ini biasanya harus sesegera mungkin. Kenapa harus sesegera mungkin? Karena penderita diabetes tipe 2 itu biasanya ketahuannya terlambat ya. Pada saat diketahui, dibilang kata dokter, Bapak Ibu punya kencing manis ya, mulai sekarang harus diatur makannya, diminum obat dan sebagainya. Itu sesungguhnya itu sudah ada atau mungkin sudah timbul gejala sejak 5 tahun ke belakang ya. Jadi kalau ditanya lebih jauh, itu mungkin 5 tahun yang lalu atau 3, 4, 5 tahun yang lalu itu sudah mulai ada tuh gejala-gejala ke arah diabetes, seperti banyak minum, banyak kencing, banyak makan, lemas, seperti itu ya, tiga gejala utama ini. Jadi pada saat diketahui diabetes dengan kadar gula darah puasa lebih dari 126 atau HbA1c lebih dari 6,5, sesungguhnya itu seringnya itu sudah terlambat ya, dalam artian sudah ada 5 tahun. Jadi pada saat dibilang
diabetes saat itu juga sesegera mungkin untuk diperiksakan fungsi ginjalnya untuk mengontrol atau mencegah kerusakan lebih lanjut. Ya. Nah, apa aja yang diperiksa? Bisa kreatinin darah ya. Ini kadarnya ada di sini. Ini yang tahu buatlah dokter lah ya, dokter umum, dokter spesialis. Ini kalau ibu paling enggak kalau mau tahu periksa lab sendiri yang diminta ini ya, kalau mau periksa gula apa kondisi ginjalnya seperti apa. Kemudian juga urea darahnya, juga ini fungsi kadarnya, dan terakhir urinnya, periksa urin ada nggak protein di dalam urin ya. Oke. Nah, komplikasinya tadi kurang lebih tadi sama ya pada pasien-pasien penderita ginjal yang bisa jadi kondisi ini hati-hati bisa mengancam jiwa ya. Kayak seperti kalium yang tinggi pada darah itu bisa menyebabkan gangguan irama jantung. Nah, jantung bisa berhenti mendadak nantinya. Atau misalnya pada paru-paru, cairan banyak menumpuk di dalam paru-paru, sesak napas, bisa menyebabkan gagal napas seperti itu. Jadi kondisi-kondisi ini juga bisa menimbulkan pengancam nyawa. Nah, kalau misalnya tidak bisa dengan obat-obatan, maka mungkin perlu tindakan untuk terapi pengganti ginjal seperti cuci darah atau diberikan cairan di dalam perut dan dikeluarkan lagi atau peritoneal dialisa. Nah, bagaimana tata laksana pengobatannya supaya itu tidak terjadi, supaya nefropati diabetikum itu tidak terjadi? Kontrol gulanya, kontrol tensinya. Kalau misalnya gulanya terkontrol, tensinya terkontrol, maka progresivitas dari kondisi penurunan fungsi ginjal pun akan menjadi lebih bisa ditekan. Kerusakan ginjalnya pun bisa lebih ditahan, ditekan. Jangan sampai cepat dalam kondisi yang sampai cuci darah. Ya, harus rajin ya. Kalau begitu punya diabetes, langsung ke dokter, obati, patuh dengan instruksi dokter, baik obat-obatannya, asupan makanannya, aktivitas fisiknya, dan sebagainya ya. Kalau misalnya tidak diobati, nanti lama-lama jadi ginjalnya yang kena ya, seperti itu. Obat-obatan, terus dari makanan juga ya. Kalau misalnya sudah terjadi nefropati diabetikum, ada yang harus dibatasi seperti proteinnya, asupannya. Ya, untuk menggantinya ya ada beberapa produk keto analog ya, seperti untuk mengganti sebagai asupan gizi buat pasien penderita ginjal. Nah, pencegahannya ya makan banyak serat, ya sayuran, kemudian diet untuk diabetes ya, dietnya rendah karbo disesuaikan dengan kebutuhan tentunya setelah dihitung konsultasi dengan dokter Iqbal untuk gizinya ya. Kemudian asupan protein tadi juga harus dibatasi kalau misalnya pasien belum masuk dalam kondisi cuci darah ya. Berat badan harus tetap ideal, aktivitas fisik 3-4 kali per minggu, ini kurang lebih ya disesuaikan dengan kondisi masing-masing ya. Dan melakukan pemeriksaan yang rutin, molekul kencing manisnya, darah tingginya, seperti itu. Saya rasa 20 menit ya, sudah cukup selesai presentasi dari saya. Mungkin selanjutnya nanti akan dilanjutkan dengan sesi diskusi biar lebih ramai. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada Dr. Beni atas presentasinya. Baiklah, tadi ada yang terlewat, maaf ya. Tak kenal maka tak sayang. Maka siapakah Dr. Beni? Mungkin kita lihat CV-nya dulu ya terlebih dahulu. Kalau Dr. Hadi mungkin sudah tahu ya. Enggak ditayangkan CV-nya. Ini Dr. Beni ya. Dr. Beni orang Cirebon ternyata Bu. Di rumahnya di Antapani, kemudian sudah mempunyai putra 3 ya. Ini orang Cirebon. Nah ini pernah di rumah sakit di Bersalin ya, dan sekarang bekerja selain di Rumah Sakit Islam Bandung juga di Rumah Sakit Avicenna mungkin ya, itu mungkin ya, sekarang Dr. Beni praktek di Rumah Sakit Islam Bandung hampir setiap hari ya Bu ya, dari Senin sampai Jumat kalau tidak salah ya, sore ya.
Baik, itu mungkin untuk CV-nya Dr. Beni. Sekarang kita masuki untuk pembicara kedua. Kita tayangkan terlebih dahulu. CV-nya mungkin tidak kenal, tidak ini lagi ya. Pasti sudah kenal ini. Dokter kita, Dr. Abdul Hadi Marta Kusuma, spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi. Lahirnya di Garut, kemudian lulusan dari SD sampai SMA di Garut ya, Asgar. Kemudian FKUI, kemudian penyakit dalamnya di Unpad, S2-nya juga di Unpad dan dokternya di FKUI lagi. Kemudian untuk riwayat pekerjaannya, oh ya, Dr. Hadi juga sebagai ternyata ABRI lah ya, Dr. Hadi ABRI tahun 1974 ya. Kemudian juga pernah di LA di Amerika ya. Kemudian untuk riwayat pekerjaan, karena beliau ABRI jadi sebagai perwira kesehatan ya di Surabaya tahun 1974 dari 1974, kemudian pernah juga di TNI AL ya, Angkatan Laut, kemudian tahun 1979 di Malaysia beliau ya, sampai 1986 ya di Malaysia, kemudian tahun 1986 sampai 90 mengikuti ilmu penyakit dalam di FK Unpad Bandung, kemudian sampai tahun 2015 sebagai staf pengajar ya di RSAS di Universitas Padjadjaran Bandung, dan 2016 katanya sih pensiun Pak Bu, tapi ternyata sibuk juga ya, masih tetap. Baiklah, untuk tidak berpanjang lagi, marilah kita dengarkan paparan Dr. Abdul Hadi tentang optimalisasi kualitas hidup pada pasien penyakit ginjal kronis. Untuk itu kepada Dr. Hadi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada panitia saya mengucapkan terima kasih diberi kesempatan untuk berbicara di depan hadirin sekalian. Ya. Judulnya adalah optimalisasi kualitas hidup pada penderita penyakit ginjal. Ya, slide. Bisa maju dari sini nggak? Dari situ aja ya. Jadi kita lihat ini gambar yang kiri itu ginjal orang sehat ya. Ini ginjalnya, ini ginjal orang sehat ya. Dua, ini kandung kemih ini ya. Ini ada saluran ureter namanya. Jadi dari air kencing yang diproduksi oleh ginjal masuk ke dalam kantung kemih. Ini orang yang cuci darah. Kita lihat ini ginjalnya hampir nggak ada ya. Jadi keriput, jadi mengkerut ya. Juga ini kandung kemihnya juga compang-camping gitu, nggak karu-karuannya. Jadi sehingga makanya orang yang penderita gagal ginjal ini sudah tergantung kepada mesin ya, ginjalnya tidak bekerja. Slide. Nah, kita lihat ya. Makin tahun bukan makin sedikit ya. Mungkin saya juga gagal mencegah penyakit ginjal karena gaya hidup yang gaya hidup yang salah ya. Zaman nenek kita kan jarang yang gagal ginjal, nenek kakek. Kalau sekarang tetangga juga pasti ada yang Anda kenal yang gagal ginjal. Demikian banyak yang digagal ginjal. Ini lama-lama nggak tahu nih. Akhirnya bisa bangkrut juga Depkes ini mengelola penderita gagal ginjal gitu ya. Jadi tiap hari bertambah. Slide. Lagi. Jadi fungsi ginjal adalah mengatur air ya. Kalau kita minum banyak kan jadi beser ya. Terus kalau kurang minum ya berkurang. Terus mengatur elektrolit.
Elektrolit itu natrium, kalium ya. Kalium itu kalau kebanyakan, kalau orang gagal ginjal dikasih anggur ya 1 kilo aja, ya ada kemungkinan meninggal ya karena kaliumnya. Jadi kaliumnya nggak bisa keluar dari tubuhnya, langsung jantungnya akan berhenti ya. Jadi itu ini elektrolit namanya ya, elektrolit itu garam. Orang gagal ginjal kalau dikasih ikan asin aja pasti jadi bengkak, jadi bertambah berat badannya, jadi naik 2 kilo ya. Juga hormon-hormon mengatur tekanan darah ginjal itu, sehingga semua orang yang gagal ginjal, ya tidak semualah, 90% lebih, itu akan tekanan darahnya tinggi dan sulit dikontrol lagi. Kadang-kadang perlu 3 obat baru terkontrol ya. Terus ini yang terakhir adalah mengeluarkan hasil metabolisme tubuh ya. Kita makan apa misalkan yang kalium tinggi ya, jadi misalkan sayuran aja terlalu banyak bisa mencelakakan juga ya ini karena kalium. Makanya sayuran, buah-buahan, apalagi pisang itu tidak boleh. Kalau orang gagal ginjal dikasih pisang, insya Allah malamnya harus dicuci darah. karena sesak, karena kalium itu ya. Jadi buah-buahan juga harus diatur ya. Ya kita alhamdulillah kita yang hadir di sini yang sehat ya, jadi kita tidak usah mengatur banyak sekali mana. Kalau orang ini juga orang ini tidak boleh kurang air. Itu kadang-kadang suka ada yang ini udah saya larang tidak boleh puasa, tapi puasa juga. Padahal kan sebetulnya udah Tuhan diberi itu izin yang begitu ya. Ya jadi sesak nantinya tuh karena puasa terus maghrib minum banyak, ya udah kisahnya nanti ke UGD ya. Ya. Selain nah kita lihat ya ini ginjal, ini satuannya nefron namanya, di kita ada ratusan ribu ya. Ya ini nggak usah lihat dan nggak usah diteliti. Jadi ini disaring di sini, lalu ini tidak langsung disaring terus langsung keluar. Jadi di sini diatur ini jadi jangan-jangan zat yang berguna kan disaring oleh ginjal. Nah dia diserap kembali di sini ya. Jadi itu pengaturan yang sangat istilahnya sophisticated, sangat bahasa Indonesia sophisticated itu sangat canggih sekali ya ini ginjal ini. Ada yang disaring, diserap kembali di sini ya. Banyak sekali, ribuan sebetulnya zat yang itu, tapi belum diketahui semua ya. Slide. Gimana gejala? Jadi orang ginjal udah mulai berkurang fungsi mengeluarkan airnya. Makanya yang ini adalah bengkak kelopak mata. Ini tanda yang paling awal. Jadi kalau ada famili, saudara, anak yang tiap bangun pagi cari nul bahasa Sundanya, seperti baru nangis, hati-hati, itu gejala paling awal dari sakit ginjal. Kalau siang enggak, dia tuh udah siang si airnya kan ke bawah lagi gitu. Kalau habis tidur seperti habis nangis gitu ya. Nanti kan telentang ini kan ya ke atas jadinya airnya itu. Kalau udah bangun lagi kan ke kaki, jadi di kelopak mata berkurang. Jadi kalau ya ada saudara atau famili yang kalau bangun tidur seperti habis nangis ya, itu hati-hati, harus bawa ke dokter, minta diperiksa fungsi ginjalnya ya. Terus bengkak tungkai ya, bengkak tungkai ya itu jadi kalau berdiri lama pasti tungkainya bengkak ya. Perut membuncit ya, kalau saya bukan air ini daging. Terus yang paling bahaya paru-parunya terendam air, sesak, itu langsung ke UGD ya. Kalau orang gangguan ginjal minum banyak, ini ke paru-paru, malamnya ke UGD, harus minta dicuci darah. Slide. Jadi gejala gangguan ginjal adalah
biasanya pas fase awalnya jadi tidak mau makan. Karena kan ada racunnya, si urium kreatinin mulai naik ya. Jadi kan biasanya orang gitu makan, sekarang jadi nggak mau gitu ya. Disuruh makan juga males ya. Kadang-kadang muntah ya. Sehingga hampir 90% penderita gagal ginjal di dokter umum didiagnosis sebagai penyakit mah. Ya nanti mah terus saja. Lama-lama baru ketahuan ya. Terus nyeri ulu hati. Nyeri hati karena kadang-kadang ada luka kalau orang gagal ginjal tuh di lambungnya. Bisa BAB hitam ya. Muntah darah, itu muntah darah. Atau BAB hitam ya. Selain gangguan saraf, jadi malas. Ada kalau suami ibu terus tidak mau kerja ya malas kerja, hati-hati suruh ke saya nanti diperiksa kreatinin isi naik ya. Ini malas, apalagi udah malas ngantuk lagi, cicing udah naik kursi gitu ya, hati-hati itu. Udah ada 2 gejala ya, malas sama ngantuk. Terus kalau dibiarkan lama-lama kreatinin sampai 12 bisa koma ya, tidak sadar. Jadi dibangunkan tidak bangun. Selain gejala lainnya adalah kekurangan hormon eritropoietin namanya. Jadi tubuh kita mengeluarkan satu hormon untuk merangsang pembentukan darah merah ya. Makanya orang gagal ginjal semuanya pucat, HB-nya rendah. Makanya kadang-kadang memerlukan suntikan, ada gantinya eritropoietin ini. Ada untuk orang gagal ginjal, kalau ada uang kita suntik eritropoietin supaya HB-nya naik ya. Soalnya kalau orang gagal ginjal, HB-nya rendah, kita transfusi ya hanya tahan 2-3 minggu, kembali lagi turun karena produksinya rendah ya. Terus hormon paratiroid di sebelah ini, sebelah tiroid ada paratiroid, itu keropos tulang. Makanya orang yang cuci darah harus hati-hati, jangan loncat-loncat ya, bisa patah tulang ya, karena keropos. Terus gangguan hormon seks, laki-laki jadi impotens ya, perempuan jadi tidak mens, jadi lebih awal itu menopause-nya ya kan itu ya. Terus gangguan hormon yang lain, darah tinggi, hormon renin namanya, itu menimbulkan darah tinggi sehingga orang gagal ginjal hampir 99% tekanan darahnya tinggi. Kadang-kadang yang kontrolnya juga susah, tidak bisa 1-2 obat, kadang bisa sampai 4 obat baru terkontrol. Slide. Gangguan ginjal dibagi 2, gangguan ginjal yang akut ya, yang mendadak ya. Satu lagi gangguan yang penahun. Kalau gangguan mendadak contohnya apa coba? Yang mendadak gagal ginjal, mendadak kreatinin jadi 9, padahal sebelumnya normal. Enggak. Itu apanya? Jengkol. Jengkol, coba kalau nggak percaya. Makan jengkol. Jengkolan tuh kreatinin naik gitu ya. Kadang-kadang ada yang harus dicuci. Tapi biasa kalau yang tidak terlalu tinggi kita berikan sodium bikarbonat namanya diinfus. Jadi si kristal jengkolnya bisa larut lagi dan dikencingkan ya. Jadi hati-hati. Jadi kalau makanan yang paling mahal sebetulnya jengkol. Bisa berharga 2 juta untuk cuci darahnya. Oke. Satu lagi adalah gangguan ginjal kronik menahun ya. Kebanyakan sih dari kencing manis. Orang kencing manis hati-hati kalau punya suami atau famili kencing manis harus rutin diperiksa kreatinin dengan urium supaya ketahuan lebih awal. Tapi yang lebih murah lagi kalau tidak ada uang periksa urin aja. Kalau urinnya proteinnya positif, itu mulai kena. Itu gejala yang paling awal di laboratorium adalah protein di urin jadi positif. Kalau ketahuan itu suruh ke poli di sini. Ya. Slide. Jadi penyebab gagal ginjal, tekanan darah tinggi. Ini tekanan darah jangan dianggap sepele. Banyak orang harus cuci darah gara-gara tekanan darah yang tidak terkontrol. Lama-lama ginjal dengan jantung yang kena ya. Itu harus hati.
Terus orang diabetes mellitus harus terkontrol gula darahnya dan diperiksa fungsi ginjal rutin ya. Karena ini banyak mungkin diabetes tuh jadi penyebab nomor 2 lah di ruang cuci darah ya. Terus batu ginjal juga ada, misal ada bapaknya atau kakeknya yang punya batu ginjal, jangan takut operasi. Nanti banyak yang harus cuci darah gara-gara gagal ginjal akibat ada batu ginjal. Bisa menimbulkan gagal ginjal, batu ginjal juga. Obat-obatan yang paling sering itu adalah obat anti nyeri. Ya. Kita ingin cespleng itu yang kuat-kuat itu mengganggu ginjal. Hati-hati ya, paling banyak. Terus asam urat. Kalau udah punya asam urat, jangan terus jadi iseng makan jeroan, makan kacang merah, nggak boleh ya. Nanti Anda harus bayar dengan ginjal Anda gara-gara itu ya, asam urat. Kalau yang punya itu penyakit asam urat, hindarilah kacang-kacang jeroannya segala ya. Hijau-hijau juga daun singkong yang paling jahat. Coba kalau nggak percaya. Terus penyakit genetik, ada penyakit genetik itu gini, di dalam ginjal itu ada lubang-lubang ya, itu diturunkan. Jadi kalau misalkan ada riwayat paman Anda misalkan terus punya ginjal polikistik, anak kita harus diperiksa bisa ada turunan ya, ini menurun nih. Nah, oke, slide. Ini adalah penyebab gangguan ginjal yang akut. Yang akut itu yang mendadak. Kalau tadi kan yang lama itu berbulan-bulan, tahun ini obat-obatan, paling banyak obat-obatan penghilang nyeri. Ya, tuh. Apalagi yang di obat itu yang diracik-racik itu apa namanya tuh? Setelan ya. Itu paling bahaya pada ginjal. Ya. Terus alkohol juga berpengaruh. Makanan yang berpengaruh apa coba? Jengkol, udah stop makan jengkol ya. Terus makanan batu ginjal sih ada turunan biasanya. Kalau bapak kita, paman kita ada yang ginjal, Anda harus di USG kalau sering nyeri pinggang ya, takut ada batu, jadi supaya ketahuan lebih awal ya. Terus orang diare bisa juga gagal ginjal akut namanya. Kalau orang diare tidak pergi ke rumah sakit kan kehilangan cairan, dehidrasi berat, jadi aliran darah ke ginjal jadi berkurang karena kan kurang cairan, akhirnya di ginjal jadi terganggu. Banyak yang diare tidak ke rumah sakit atau terlambat di sini, ternyata kreatinin udah 5 atau 6. Ada yang harus cuci darah gara-gara terlambat berobat diare ya. Terus luka bakar seperti tadi ya, luka bakar, orang itu kehilangan cairan dari pembuluh darah pindah ke jaringan. Infeksi, kalau infeksi berat juga bisa menimbulkan gagal ginjal ya, walaupun jarang. Slide. Mencegah penyakit ginjal, kalau punya tekanan darah harus terkontrol tekanan darahnya, harus beli tensimeter. Kalau ulah kan lagi nih, kalau tuh ibu bidan ke puskesmas ribet, jadi kan itu tidak seberapa lah investasi untuk kesehatannya, dibeli tensimeter yang digital aja, jadi bisa ngukur sendiri. Terus kontrol gula darah, yang diabetes harus punya alat pemeriksa gula darah ya dengan insulinnya. Hindari makanan yang asam urat tinggi. Coba paling tinggi apa asam urat? Jangan-jangan, terus apa lagi? Jeroan, terus kangkung, itu apa paling itu? Kayak orang yang jual-jualan semua tuh asam uratnya tinggi, emping gitu. Pokoknya kalau habis makan yang asam urat terus sakit kaki ya, udah jangan itu lagi, nanti ke ginjal lama-lama. Jadi jangan iseng lah. Kalau ada tiba-tiba kencing jadi tidak lancar, atau tiba-tiba kalau laki-laki berhenti di waktu saat pertengahan sedang kencing ya, harus ke dokter. Itu ada masalah di saluran kencing, kemungkinan kalau laki-laki prostat, perempuan bisa batu ya. Terus lakukan, kalau ada uang yang ada darah tinggi, yang umur 55 tahun ke atas, di check up lah, tidak seberapa, check up tahunannya, check up ureum kreatinin dengan urin cukup aja. Nah, itu mungkin
ya sekitar 50-60 ribu lah setahun, nggak apa-apa ya keluar segitu ya. Harus di check up, dibiasakan. Jadi supaya kita bisa mengenali penyakit ginjal lebih dini ya. Gara-gara sayang 60 ribu nanti cuci darah kan ratusan ribu setiap cuci darah. Oke, slide. Oke, itu ya. Ini saya membuat formula ini nih, apa namanya? Membuat cara untuk menilai. Ini kalau laju filtrasi di nuklir itu kan mahal, hampir 200 ribu, 300 ribu. Ini dari ureum kreatinin bisa dihitung laju filtrasi glomerulusnya ini ya. Jadi ini lebih akurat. Jadi kalau nanti dihitung misalnya laju filtrasinya cuma 60, hati-hati Anda udah mulai gagal ginjal ya. Jadi ini saya dapat itu apa? Dapat hak cipta untuk ini. Ini waktu saya ambil doktor disertasi membuat formula ini. Slide. Nah itu kita lihat ya. Ini ginjal yang normal di kiri. Tuh lihat yang kanan kan keriput tuh ginjalnya juga kecil. Terus itunya kandung kemihnya juga tidak rata ya. Ini perbedaan antara yang normal dengan yang gagal ginjal. Slide. Ini kita lihat ya. Ya tiap tahun itu bertambah terus ini yang gagal ginjalnya. Pasien barunya tuh per tahun kemarin sampai 30 ribu tuh ya. Ini tahun 2017 20 ribu seluruh Indonesia ini. Kebetulan kita di Hasan Sadikin menjadi ini apa jadi Indonesian Renal Registry. Jadi dari semua Indonesia harus laporan ke Hasan Sadikin. Dan ini hasilnya. Jadi pertama terus itu apa namanya mengerikan. Tapi orang tidak sadar jadi ya. Jadi ya mudah-mudahan nanti kalau ibu-ibu ada pengajian atau pertemuan dikemukakan udah dengar dari saya ya. Jadi harus hati-hatilah menjaga ginjal. Paling tidak setahun sekali diperiksa ureum kreatinin, tidak seberapa lah, mungkin paling 50 atau 50-an ribuan. Tapi kita itu kalau tidak ada uang periksa urin rutin aja lebih murah. Kalau proteinnya positif berobat ya itu. Jadi ini karena udah ada Anda mulai terganggu ginjalnya. Oke, slide. Mengatur air ya. Jadi jangan kurang minum, jangan malas minum. Kadang-kadang kan di kita jam 12 terbangun ingin haus tapi malas kena nah itu jangan ya. Jadi ini apa? Terus kalau minum banyak misalnya jam 12 seliter lah. Minum diganti ya. Karena ada paling kencingnya lagi ya. Subuh tidak akan jam 2 terus kencing lagi ya. Jadi elektrolit itu yang harus itu kita tidak jangan terlalu banyak kalium ya. Beberapa buah-buahan yang kaliumnya tinggi dihindari ya. Ya anggur itu terus apa? Pisang itu ya. Tapi kalau satu itu mah bisa nggak apa-apa sehari, jangan sesisir setiap pagi ya. Dan terus hormon-hormon juga harus diatur ya. Ini ada tekanan darah paling penting ya, tekanan harus terkontrol. Mungkin kira-kira 1/6-nya orang gagal ginjal akibat tekanan darah ya, tekanan darah yang tidak terkontrol akhirnya gagal ginjal. Terus mengeluarkan hasil metabolisme tubuh, jadi kita harus kencing cukup ya, BAB cukup ya. Jadi kalau kurang kencing minum ditambah ya. Slide. Bisa jadi sekian terima kasih. Ini makanya saya dari lulus itu di marinir, ini saya tuh di Pasuruan di Belambangan tidak bisa praktek berapa tahun, 6 tahun saya di situ. Orang lain kan mengeluh, saya tidak pernah mengeluh. Terus yang lucu mah saya ke komandan orang lain kok udah punya motor, mobil, saya nggak punya apa-apa di sini. Terus akhirnya itu kan diusulkan supaya ada penggantian tunjangan tidak praktek. Datang yang segembira. Terus tapi uang sekarang kira-kira 300 ribu ya. Terus saya
nggak tahu muka saya gimana, terus kata kemana, dokter tidak boleh begitu, suatu waktu kadang 300.000 pun katanya diperlukan ya. Jadi ya, sekian. Jadi mudah-mudahan nanti ini kan banyak tuh itu apa nah mahasiswa kedokteran nih, nanti jangan pilih-pilih itu, jangan pilih-pilih pekerjaan, mau dikirim ke Maluku pergi, ke Irian pergi, ya betul, nggak boleh kita tuh dokter terus mereka itu ya. Ya sekian, terima kasih. Atau Anda yang nanya dulu. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Dr. Abdul Hadi. Mungkin kita masih sesi diskusi ya. Mangga untuk Dr. Beni kami persilakan untuk hadir di depan. Kita duduk aja santai ya. Ya, Ya, alhamdulillah ya Bu, menarik juga ya apa yang disampaikan tadi Dr. Abdul Hadi dengan Dr. Beni. Kita masuk ke sesi diskusi. Mangga mungkin caranya angkat tangan Bapak atau Ibu yang akan bertanya, kemudian namanya kita satu-satu aja Dok ya. Satu pertanyaan langsung dijawab ya biar lebih ini. Mangga Ibu yang sebelah siapa? Namanya dulu ya Bu ya. Adek punten. Adek punten. Punten. Ya. Nama sebutkan kemudian ditujukan ke dokter siapa ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Istanti dari Kelurahan Darwati, Kecamatan Rancasari, kader dokter. Saya ingin berkonsultasi dengan Dokter Hadi. Yang ingin saya tanyakan, apa bedanya diabetes basah dan kering, itu apa sama Dok gejala-gejalanya? Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sebetulnya istilah awam ya. Jadi ada diabetes yang kering, itu memang orang tidak mau makan, minumnya juga kurang, jadi lemak tubuhnya juga berkurang. Karena ini kalau orang diabetes tidak pakai obat, kan jadi nasi tidak ditahan dalam tubuhnya, dia keluar sebagai air kencing, makanya dia beser. Jadi nanti kurang lemak juga, itu yang disebut kering lah dalam awam ya. Kalau yang basah itu biasanya orang diabetes yang gendut tapi memang agak seperti basah, itu biasanya mulai terganggu ginjalnya Bu. Kalau diperiksa kreatinin mungkin udah 3 atau 4. Jadi kalau ada famili yang diabetes harus rutin diperiksa urin. Itu urin rutin kan murah, berapa Dokter Kaya kira-kira? Ya sekitar 50 ribuan ada. 50 ribu aja, tapi berbicara banyak urinnya. Kalau bisa itu periksa gula darah dengan urin kreatinin ya, dengan lemak lah itu ya. Jadi kalau ada itu. Tapi kalau BPJS di sini gratis nggak? Mungkin tidak semua Dok, ada beberapa kali. Jadi yang punya BPJS bisa ke sini, walaupun tidak penuh mungkin agak berkurang lah ya. Itu aja dari saya. Ya. Cukup Bu. Barangkali Dr. Beni mau menambahkan? Oh, cukup ya. Mangga sebelah tadi yang ada, mangga Ibu dulu silakan Bu. Namanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusi dari Kelurahan Cipamokolan, Rancasari. Saya mau tanya ke Dokter Beni juga ke Dokter Hadi. Apakah kalau orang diprediksi berpenyakit diabetes itu bisa disembuhkan atau melalui proses yang lama? Itu satu. Kedua, untuk penyakit gagal ginjal itu dokter, apakah kalau ketika pasien menderita penyakit gagal ginjal dan harus dicuci darah, itu akan sepanjang hidupnya atau bisa berhenti ketika dia sembuh? Begitu dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin. Ya, terima kasih dengan pertanyaannya, bagus sekali Bu ya. Tadi pertanyaannya mungkin secara sederhananya, apakah penyakit diabetes bisa disembuhkan? Ya, jadi istilahnya bukan disembuhkan tapi dikendalikan. Ya, kalau misalnya bilang sembuh itu tidak ya, tapi dikendalikan bisa. Jadi dengan cara apa? Ya tadi
atur gaya hidupnya ya. Apapun penyakit metabolik, mau darah tinggi, gula darah ya, kencing manis, asam urat, kolesterol, yang pertama adalah gaya hidup sehat ya. Pola hidup sehat dari mulai makanannya, aktivitasnya, kebiasaannya. Kalau dengan menggunakan pola makan yang sudah diatur sesuai dengan kebutuhan, aktivitas sudah disesuaikan dengan anjuran tapi tetap tinggi, maka mungkin itu perlu intervensi obat ya. Mengenai jenis obatnya banyak, pilihannya tergantung juga dengan kondisi pasiennya. Ada yang pasien A cocoknya dengan obat A, pasien B cocoknya dengan obat B, ataupun kondisi penyakit komplikasinya yang mengharuskan dokter memilih obat tertentu, karena tidak semua obat juga bisa dipakai untuk semua pasien seperti itu. Jadi bukan disembuhkan tapi dikendalikan. Nah, kondisi gagal ginjal itu tahapan penyakit ginjal itu ada tingkatannya dari mulai stadium 1 sampai stadium 5. Nah, stadium akhir 5 itu atau stadium gagal ginjal yang tahap kelima itu bisa dalam kondisi yang dicuci darah atau bisa juga yang belum perlu cuci darah. Ya, tapi kalau sudah ada timbul komplikasi-komplikasi seperti yang tadi disampaikan Dr. Hadi, apakah itu adanya penumpukan cairan di paru-paru, adanya peningkatan kadar kalium misalnya, itu yang mengharuskan dia dicuci darah, baik itu sifatnya akut ataupun kronis seperti itu. Dan kalau sudah divonis seperti itu, ya maka selanjutnya mungkin yang tadi kan ada pemeriksaan laju filtrasi glomerulus ya, LFG. Itu bisa melalui pemeriksaan nuklir yang dilakukan di Hasan Sadikin atau melalui cara tadi rumus Dr. Hadi. Beliau membuat rumus untuk meriksa berapa sih fungsi ginjalnya. Kebetulan saya juga dulu tesis saya juga membuktikan rumus ini dan hasilnya tidak kalah dari standar baku ya, standar baku yang dijadikan titik atau tolak ukur ya. Kalau misalnya itu sudah turun yang tahap yang mengharuskan untuk cuci darah, ya mungkin pada pasien itu harus seterusnya menjalani cuci darah seperti itu, Bu. Ya, iya, sepanjang hidupnya, iya betul. Kecuali melakukan penggantian ginjal atau transplantasi cangkok ginjal, artinya ginjal orang yang sehat dimasukkan dipindahkan ke ginjal dia, mungkin ya dia tidak perlu cuci darah seperti itu. Terima kasih. Ya, Mungkin mungkin Dr. Hadi silakan dok. Nah, cukup ya. Jadi sudah cukup mungkin tadi kalau saya boleh menambahkan, mungkin Dr. Beni prosesnya proses kronis ya dok ya. Jadi tidak ujuk-ujuk gitu dok, tidak mendadak gitu ya. Apalagi kalau misalnya keluarganya ada yang memang punya sakit diabetes sebelumnya dok ya, seperti itu. Kemudian apakah menambahkan ini kebetulan kan dengan pola hidup sekarang yang banyak dok ya. Nah apakah kalau misalnya keluarganya tidak mempunyai penyakit riwayat penyakit gula ya dok, apakah itu bisa dok kita terkena ini soal banyak ya dok ya? Ya, tadi sempat saya singgung sedikit. Apakah penyakit diabetes itu hanya mengenai orang-orang yang keturunan diabetes? Ternyata tidak ya. Yang tidak punya keturunan diabetes pun bisa terkena diabetes. Dan yang punya keturunan diabetes kemungkinannya bisa lebih tinggi. Ya, seperti itu. Jadi seperti tadi disampaikan Dokter Hadi, kayak kolesterol yang tinggi ya, terutama trigliserid ini jarang nih. Kita jarang sekali kalau periksa kolesterol hanya yang diperiksa kolesterol total, HDL, LDL. Jarang periksa trigliserid. Padahal trigliserid juga bisa menjadi prediktor ya. Kalau misalnya masih usia muda, trigliseridnya sampai tinggi ya, sampai ratusan sampai ribuan, itu bisa mengganggu pankreas, tuh bisa terjadi pankreatitis akut. Nah, kalau pankreas di situ kan ada namanya sel beta Langerhans di dalam organ namanya pankreas yang fungsinya membuat insulin, memproduksi insulin. Kalau kadar TG-nya trigliseridnya tinggi tanpa dikendalikan, tanpa diobati ya, tanpa diintervensi, suatu saat usia 40 tahun dia bisa terkena diabetes ya, karena pola hidup tadi, makan serba bebas sekarang ya, segala hal ada di dalam HP, mau makanan dari Sabang sampai Merauke tinggal klik nyampe ke dalam rumah ya. Walau katanya
ini apa namanya? Apakah tanda-tanda akhir zaman, saya nggak tahu. Katanya dulu Nabi Muhammad SAW pernah bersabda salah satu tanda-tanda akhir zaman adalah pasar mendekat katanya. Waktu itu 14 abad yang lalu bilang pasar mendekat itu tidak terbayang. Kita kalau mau beli apa-apa harus pergi kan ke toko, ke pasar. Waktu itu Nabi bilang pasar mendekat, dan saat ini kita sedang berada dalam tahapan itu. Pasar ada di dalam kamar kita ya, di dalam genggaman kita. Ya. Terima kasih, mungkin itu Ya. sedikit. Dokter Hadi mau Terima kasih. menambahkan, Dok? Dokter Hadi mau menambahkan? Cukup. Ya, cukup ya Bu ya. Ya, Mangga Ibu. Oh, ini yang ditutup dulu. Oh enggak, banyak pertanyaannya. Mangga Ibu, silakan Bu. Bu, Mangga. Selamat siang menjelang sore. Perkenalkan, nama saya Betty Nenggolan dari RW 12 Cipamokolan, Rancasari. Pertanyaan saya ada dua, Pak. Apakah benar mitos yang katanya kalau orang gendut itu udah pasti diabetes? Pertama. Terus yang kedua, setelah saya dengar tadi itu ternyata penyakit ginjal itu salah satunya itu indikasinya adalah hipertensi. Nah, pertanyaan saya karena ada beberapa tuh di kompleks saya, dokter, untuk dokter Hadi mungkin ya. Jadi karena dia harus mengkonsumsi penurun tensi itu dan itu diminumnya kan malam hari. Nah, ternyata ada beberapa itu yang akhirnya menderita gagal ginjal. Nah, pertanyaan saya, apakah itu betul? Dan yang kedua, karena itu karena kan sebenarnya kalau gagal ginjal itu perlunya kita minum secara teratur kan. Nah, sementara kalau obat itu diminum malam hari, apapun obat-obatan katanya kalau diminum malam hari itu akan membuat si obat itu tidak bekerja, maksudnya tidak bisa kita salurkan lewat tenaga atau dengan pipis, jadi itu mengendap akhirnya ke ginjal. Apakah itu betul, Dok? Terima kasih. Dok, Mangga Dokter Hadi dulu. Pertama, obat mengendap itu kalau kita tidak minum, betul itu ya. Kalau tidak minum. Tapi sebetulnya makan obat dengan mengganggu tidur. Jadi kalau misalnya jam 12 makan obat, jam 1 tidak. Jadi walaupun ini ada beberapa dokter juga mungkin yang kadang-kadang dalam kutip ada obat 3x1. Si bingung kan pasiennya taat sekali. Jadi tiap 8 jam. Jadi kalau mulainya misal jam 6 pagi, jam 2, nanti jam 11 nanti itu ya. Jadi kita jangan terlalu kaku gitu. Ada dokter juga kadang-kadang tidak sadar memberi order makan obat ini 3 kali sehari. Kan dibagi 24 bagi 3 tiap 8 jam. Bisa jam 3 subuh kalau salah mulai makannya. Jadi kita jangan terlalu kaku lah ya. 3 kali sehari bisa aja lah, pagi nanti siang terus malam sebelum tidur ya. Enggak lah, antibiotik sama aja. Mungkin kalau saya tidak percaya bahwa terlambat 1 jam itu bermasalah, enggak lah. Jangan telatnya 4-5 jam gitu. Kalau 1 jam tidak lah. Kita tuh jangan terlalu kaku ya. Jangan sampai yang harus 3 kali jadi 2 kali gitu ya, Dok ya. Mungkin ya harusnya 3 kali malah jadi 2 kali itu ya, mungkin yang nggak boleh mungkin 3 kali itu. Bisa diikat 3 kali kan 8 jam. Tidak harus bangun jam 11 untuk kalau Anda susah tidur sih nggak apa-apa. Kalau udah tidur jam 9, jam 11 bangun lagi gara-gara semua makan obat itu jadi tersesat dua-duanya, pasien dan dokternya kalau kata saya sih. Cukup ya Bu ya. Mangga Dokter Beni. Ya, enggak dapat. Yang gendut saya, kenapa yang gendut apa? Yang gendut apakah katanya diabetes, Dok gitu. Ya, memang kalau yang gemuk ada turunan ya. Ini seperti saya ibu bapak saya diabetes. Jadi saya tidak bisa lepas dari gen itu. Padahal saya itu kan tadi kan saya mandinin. Sampai sekarang itu saya itu jalan cepat itu sampai sekarang tiap hari tidak pernah 5.000 langkah itu tiap hari itu. Tapi tidak bisa lepas ini perut buncit itu nggak bisa. Apalagi kalau saya
diam-diam gitu ya. Padahal saya itu jajan-jajan udah dikurangi, tapi gen itu kita tidak bisa lepas gen itu. Ya harus dengan kerja keras lah, segini hasilnya. Kalau tidak. Jadi gimana dok jawabannya? Apakah yang gendut itu selalu atau mitos? Tidak kan dok? Enggak, saya kira saya alhamdulillah tidak ada penyakit ya. Jadi gendut ya. Tapi begini gendut, tapi harus cek gula darah, cek kolesterol, darah tinggi itu asam urat lah satu lagi. Udah kalau itu terkontrol sih, insya Allah ini. Kalau udah mulai ada bermasalah itu ya, gulanya tidak terkontrol ya itu, Anda harus merubah itu pola gaya hidupnya ya. Ya, jadi tidak selalu yang gendut itu diabetes, tetapi untuk yang gendut dan ke kita semua juga mungkin ya, kita harus selalu kontrol rutin ya, mungkin ya cek gitu ya. Ini sebelum kita ke online dulu ya Bu, kasihan ya yang di ini Zoom. Ini dok, ini mungkin ke dokter Hadi ya dok ya. Di satu sisi penderita gagal ginjal itu harus mencukupi seratnya. Tapi di sisi lain seratnya ya dok ya. Tapi di sisi lain sayuran dan buah-buahan harus dibatasi. Nah saya bulan kemarin kalium sampai 8. Sampai sempat berhenti detak jantung. Apa yang harus saya konsumsi untuk mencukupi kebutuhan serat saya? Adakah obat untuk penghilang kalium yang bisa diminum? Dok mau nggak? Silakan. Ke obat kalium ada Kalitek dan Ya, lain-lain. ada ya, Banyak obatnya dokternya. ya. Tapi gini, tergantung sayurannya juga. Kalau bangsa bayam gitu ya, tidak terlalu tinggi kaliumnya itu ya. Jadi kita harus dirubah lah itu. Misalnya kalau kangkung udah jelas itu tinggi ya, kangkung ya. Tapi yang lain-lain, misalkan salad, belum tentu. Saya juga tidak tahu. Tapi jadi dengan percobaan aja makan ini kaliumnya berapa ya. Kalau kalium naik ya udah itu masukkan blacklist ya, daftar hitam, tidak boleh dimakan. Tapi kan sayuran banyak ya. Saya kira beberapa pengalaman saya sih, saya makan itu sosin gitu sih tidak begitu ini. Karena yang gagal ginjal suka nanya ke saya, boleh lah sosin terus papaya, melon tidak apa-apa ya. Kalau pisang itu jahat, kaliumnya tinggi ya. Jadi kadang-kadang dengan percobaan kita juga, makan obat ini naik kalium udah jangan gitu ya. Ganti dengan yang lain. Jadi mungkin dok ada beberapa daftar penukar mungkin ya dok ya, dari sayuran dan buah-buahan yang memang jumlah kaliumnya atau kadar kaliumnya juga bisa ada yang rendah mungkin bisa diminum, tapi kalau misalnya tidak ada dimakan, kalau yang tinggi mungkin dibatasi ya dok ya. Kemudian tapi untuk daftar penukar juga dokter Rokaya tidak 100% benar, karena ada faktor penyerapan itu kan. Di laboratorium diperiksa kangkung 100 gram kaliumnya berapa, sosin berapa, itu kan di alam lah gitu ya. Tapi begitu masuk ke perut kita itu tiap jatuh penyerapannya berbeda-beda, tidak sama Bu semua itu ya. Penyerapannya misalnya kangkung dengan salad beda ya. Begini aja, Anda boleh mencoba tapi jangan ulah nyobaan misalkan itu tomat satu piring jangan, tapi makan itu terus ada bermasalah periksa kalium, ini masuk blacklist gitu ya, dicoba aja. Ya dicoba tapi sedikit dulu ya dok ya, terutama untuk yang sudah memang dianggap atau yang rendah mungkin bisa dicoba. Ada lagi belum ada ya? Mungkin sebelah kiri, mangga Ibu silakan. Yang depan dulu ya Bu ya. Sebentar. Saya Ati dari Kecamatan Rancasari. Mohon izin Dokter Beni, tadi disampaikan yang beresiko diantaranya yang punya riwayat keluarga. Kami, orang tua kami 11 bersaudara semua diabetes. Nah tadi katanya untuk tipe 1 itu sejak kecil. Sejak umur berapakah anak-anak kami harus segera diperiksakan apakah terkena atau tidak? Karena bergejala kepada anak-anak sulit kami untuk mengetahuinya. Selanjutnya untuk Dokter Hadi, hapunten Pak Dokter, ada waktu kami saya membersamai ayah saya cuci darah, Dokter HD itu sudah menyampaikan jadikanlah gula itu teman dalam hidupmu, begitu. Tolong saya ingin dijelaskan, teman seperti apakah gula yang ada dalam tubuh kita? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu. Tentang diabetes tipe 1 ya.
Itu tipe 1 itu kan lebih ke arah kelainan genetik ya, seperti itu. Jadi tiap beda-beda tiap ini. Jadi nanti dilihat kalau secara kasat mata gejala peningkatan gula itu kan yang paling sering itu kalau bahasa kita polidipsi, polifagi, poliuri. Jadi banyak makan, banyak minum, banyak kencing. Itu yang paling sering ya. Jadi kalau kita melihat anggota keluarga kita, saudara kita, saya nggak menyebut kita ya, karena pokoknya kita masih sehat ya. Orang lain yang di luar sana ya, tetangga kita kelihatannya misalnya minum aja, kelihatan kesehariannya kok kayak yang haus aja gitu, atau pipis aja ya, atau kok baru makan sejam yang lalu sekarang makan lagi. Hati-hati, mungkin itu gejala gula, segera periksakan. Kalau batasan umurnya ya bisa umur berapapun ya. Saya ada kasus dia ketahuannya pas SD ya, perempuan SD, jadi diketahui orang tuanya kok makan saja dok ini ya, minum aja gitu. Jadi pas diperiksakan ternyata gulanya tinggi sampai 500 lebih, dan ternyata dia tipe 1. Terakhir ketemu saya dia waktu itu masih SMA, sekarang mungkin udah kuliah kali ya. Nah itu tiap hari kalau tiap makan dia harus menyuntik insulin. Seperti itu Bu. Ya, makasih. Ibu, pertanyaannya yang gula itu jadikanlah sahabat. Gula. Iya, sahabat itu kan tidak selalu ada di dekat kita ya. Jadi kan sahabat kan malah tidak sehat kalau sahabat terus ngintil. Begitu juga gula, tidak selalu. Gula itu begini. Orang itu ada keinginan minum manis. Ada orang yang diketat, tapi satu saat itu dia kadang-kadang ada dorongan yang demikian besar dalam ingin, udah lama nih nggak merasa lidah manis ya, bolehlah sedikit gitu ya, tapi jangan keterusan. Jadi ada saatnya seseorang tuh merindukan itu gula gitu kan udah lama, misalnya udah 3 bulan mulai menggoda tuh, oh ingin, tapi boleh minum sedikit aja lah gitu ya, jangan daripada terus ngalamun mikirin gula gitu ya. Jadi ya enggak Bu. Iya. Jadi itu memang harus tapi gini, jangan sampai misalnya apalagi orang tua kita misalnya dilarang gula sampai dia jadi merasa tertindas gitu ya, sakit itu. Jangan. Jadi pengobatan juga harus membuat orang ceria. Tapi kalau orang misalnya sama anaknya tidak dikasih gula, malam-malam aduh kita separait mau minum gula sieun ku budaknya. Jadi gini jangan. Jadi ada skalanya. Kita tuh ingin gula sedikit saja sih nggak apa-apa, jangan keterusan. Tapi kalau tidak dilarang terus saja bisa orang merana, bisa sakit nanti ya. Jadi gitu. Jadi mungkin proporsional mungkin ya dok ya. Jadi gini, jadi jangan sampai sesuatu tindakan medis itu membuat sakit. Itu saja prinsip saya ya. Ya. Tapi jangan juga kalau diterusin boleh gula terus, tidak. Jadi ada kalanya orang itu menginginkan sesuatu gula ya, udah lama sahara rasem ya beri aja lah sekali mah, tidak, jangan banyak. Ya, proporsional mungkin ya Bu ya. Kalau kita mungkin atas indikasi mungkin ya dok yang seperti itu. Mungkin satu lagi dok, ini ada dok mau nambah, boleh. Jadi terima kasih, bagus pertanyaannya. Menambahkan sedikit, saya teringat ucapan atau ajaran dari guru saya, almarhum Prof. Ruli dan Prof. Sri. Beliau ahli ginjal dan ahli endokrin, ahli diabetes. Prof. Ruli pernah mengatakan dalam satu seminar simposium, itu seperti yang tadi Dr. Hadi sampaikan, jangan sampai kita jadi tersiksa dan sebagainya. Jadi bahasanya beliau adalah, kalau misalnya ditanya makanan apa yang dilarang, lihat pasiennya. Kalau pasiennya muslim, makan yang dilarang itu babi gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi artinya semua boleh ya, bukan berarti orang penyakit diabetes itu jadi kelaparan, jadi starving, jadi nggak ada kurang gizi seperti itu. Jadi semua boleh, tapi dikombinasikan dengan
ajaran dari almarhum Prof. Sri ya. Beliau mengatakan ada prinsip rumusnya itu 3J ya. Orang diabetes itu. Yang J pertama jenis, yang kedua adalah jumlah, yang ketiga adalah jam ya atau jadwalnya. Ya, jenisnya kita makan kan harus lengkap. Kebutuhannya harus mengandung karbohidrat, mengandung protein, mengandung lemak. Jadi jangan sampai kita malah jadi kekurangan salah satu dari komponen makanan ini, gizi ini. Harusnya yang duduk di sini kurang satu lagi, Dr. Iqbal yang membuka acara ini, beliau ahli gizi ya. Nanti mungkin ke depannya. Jadi J pertama itu jenis. Jadi jenisnya harus lengkap. Kita semua perlu karbohidrat. Masalah karbohidratnya jenisnya apa? Yang biasa kita makan ya. Kan kalau misalnya orang Indonesia biasanya apa? Nasi. Kalau secara umum ya, orang Madura jagung, orang Papua sagu. Jadi nggak bisa kita samaratakan harus makan kentang gitu ya. Kenapa makan kentang? Itu sepertinya kayak jadi semacam kesepakatan bersama di masyarakat kalau orang diabetes harus makan kentang katanya. Nah, ini menurut beliau ya, saya tahu karena katanya kenapa kita makan kentang? Dulu dokter-dokter zaman dulu bukunya buku Belanda katanya. Dokter Cipto, Dokter Wahidin itu bukunya belajar dari orang-orang Belanda. Jadi buku textbooknya orang Belanda yang bikin. Akhirnya apa? Di situ tulisannya makan kentang misalnya 3 butir. Ya mungkin kalau orang yang normal makan kentangnya 5 butir misal. Artinya dikurangi ya J yang kedua jumlah. Jadi bukan berarti orang diabetes merubah pola makannya jadi seperti ke barat-baratan. Nasi aja. Masalah nasinya nasi hari ini atau nasi kemarin. Kan suka nasi tiis. Kenapa? Apa bedanya? Karena Dokter Iqbal pernah menyampaikan ke saya dalam satu pembicaraan secara nilai emang ada perbedaan secara nilai gizi nasi yang kemarin dengan sekarang, tapi tidak signifikan, kecil sekali. Lantas kenapa orang tapi dok kalau makan nasi kemarin gula darah saya rendah daripada nasi yang hari ini dimasak. Karena apa? Karena kalau makan nasi kemarin gak nafsu makannya. Ya, nasi kemarin makannya paling banyak secukil kecil deh. Kalau nasi yang sekarang masih anget piring gede habis. Kenapa nggak nasi yang sekarang tapi jumlahnya sedikit? Itu lebih enak rasanya kan? Seperti itu. Nggak ada kaitannya dengan nasi harus kemarin atau harus sekarang. Seperti itu. Itu jumlah ya, apa jenisnya. Yang kedua jumlahnya. Nah jumlah ini lebih tepatnya mungkin lebih baik berkonsultasi dengan dokter ahli gizi. Karena tiap orang kebutuhannya beda-beda. Tergantung tinggi badan, berat badan, aktivitas dan sebagainya. Tapi kalau misalnya menggunakan rumus yang sederhana itu aturan piring aja. Kurang lebih kalau piringnya bulat dibagi 2 setengah, yang setengah ini dibagi 2 lagi. Jadi seperempatnya buat nasi, seperempat buat lauk pauk, setengah bagian buat sayuran. Ya, jadi kalau naruh nasi jangan di tengah. Kalau naruh di saya jadi penuh nanti ya. Taruhnya di pojok seperti kalau ke kondangan ya. Malu kalau ngambil nasi banyak gitu. Ya itu gampangnya. Ada juga kayak aturan tangan, nasi sekepel, daging seibu jari, sayuran 2 tangkup tangan seperti itu. Kalau lebih tepatnya konsultasi ke dokter gizi. Nah itu untuk jumlah. Yang ketiga jam. Nah jam jadwalnya itu makan pagi, makan siang, makan malam harus sesuai dengan jadwal. Di luar itu tidak boleh masuk makanan berat. Kecuali kalau kudapan ya. Atau kayak sayuran, buah-buahan itu jam 9 pagi atau jam 3 sore. Ya seperti itu. Di luar itu bala-bala, kerupuk ya jangan ya. Itu kerupuk juga kalau di dalam air jadi tepung ya. Jadi aci seperti itu. Gitu Ibu ya. Kurang lebih tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Beni. Kita ke online lagi ya, ke Zoom sebentar ya. Selamat sore dokter, apakah obat diabetes, apakah betul suntik insulin lebih baik daripada obat kapsul atau tablet yang diminum? Dokter Beni mungkin ya yang menjawab. Insulin katanya dok lebih baik atau gimana dok? Ya, pengobatan diabetes itu tiap tahun, tiap era itu selalu berkembang ya, berkembang. Dahulu katanya, mungkin zaman dokter Hadi ya, dahulu insulin itu ditaruhnya di belakang ya, jadi orang minum obat dulu, setelah berbagai macam obat dicoba tidak
tidak terkontrol atau mungkin komplikasi semakin banyak, akhirnya diberikan insulin. Sehingga sekian puluh tahun yang tertanam di benak masyarakat, kalau sudah pakai insulin artinya udah parah, ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, katanya sekarang itu insulin bisa dipakai kapan saja, tergantung kesepakatan. Jadi sekarang itu metode ini kalau dalam kondisi yang tanpa komplikasi ya. Dalam kondisi yang tidak ada komplikasi itu insulin bisa diberikan kapan saja, bahkan dari awal pengobatan pun boleh. Ya. Kalau misalnya mau obat dulu, enggak. Kecuali kalau misalnya ada suatu kondisi tertentu di mana sudah ada penurunan fungsi ginjal misalnya, atau ada penyakit penyerta stroke jantung dan sebagainya, mungkin perlu langsung insulin seperti itu. Jadi dan kondisi-kondisi tertentu yang mungkin bertentangan dengan obat diabetes yang diminum, yang mempersyaratkan nilai kenormalan organ, misalnya kayak metformin, itu hati-hati penggunanya pada pasien gagal ginjal atau sudah ada peningkatan atau penurunan fungsi ginjal. Itu di bawah 30 metformin sudah tidak boleh diberikan seperti itu. Jadi mungkin harus pilihannya lain selain metformin. Apakah itu golongan yang lain, karena obat-obat ginjal, obat-obat diabetes banyak sekarang. Ya. Tergantung daripada di mana kerja obat itu. Bahkan obat yang bekerja di ginjal pun ada untuk obat diabetes. Ya, seperti itu. Ya, gitu tambahnya. Ya, jadi belum tentu yang insulin itu lebih berat ya, Dok ya. Mangga Dokter Hadi. Saya tambahkan ini dari pengalaman saya. Kalau saya lihat itu kalau di urin yang mulai ada albumin harus pakai insulin. Kalau enggak gagal ginjal. Boleh. Jadi pasien-pasien saya yang sebenarnya kreatinin masih bagus ya, gula darah juga terkontrol, tapi albumin mulai ada, itu tanah awal sekali ginjal mulai kena, dan itu saya sarankan memakai insulin. Dan saya pun memakai insulin, jadi saya tidak munafik. Jadi saya pun pakai insulin dan tidak bermasalah sebetulnya. Sebagai salah satu cara saja ya pengobatannya. Mangga Ibu yang di belakang, mangga Teh Andita, silakan. Kenal Dok, silakan Teh Andita, mangga Teh. Nama saya Andita Putri, pasien HD di sini. Mau nanya pengalaman pribadi. Kalau pasien HD yang seumuran saya dan masih produktif, apakah harus KB atau tidak? Apakah bisa hamil atau tidak? Itu aja. Adek masih menstruasi. Saya bilang nggak apa-apa lah, ini apanya kalau hamil kita HD aja, tapi HD-nya mungkin seminggu 2 kali atau 3 kali ya. Tapi dengan short time gitu, dipendekkan tiap HD mungkin cuma 1,5 jam, tapi tapi kalau belum punya putra nggak apa-apa, silakan aja dicoba. Coba nanti kita awasi lebih ketat ya. Oh ya, dulu ada pasien saya di itu tuh di Perpulitan untuk itu yang di jalan namanya Habibie, RSK Habibie. Dulu ada yang sampai lahir nggak apa-apa bisa, makanya tadi kita juga ada katanya. Jadi tidak apa-apa, cuman nanti harus dikontrol ya, nanti lebih sering lah. KB kalau KB pakai IUD yang aman mah ya, IUD. Yang lain mah kan hormon itu ya. Jadi prinsipnya boleh gitu ya pakai KB, dan hamil pun insya Allah kalau Allah menentukan ya, karena kita ada satu pasien dulu yang hamil, alhamdulillah sehat ya, memang bayinya kecil tapi alhamdulillah selama di HD lancar gitu ya, kemudian melahirkan sehat juga, lahir dengan sehat alhamdulillah. Itu tuh pasien itu ini apa namanya, masih ingat itu tuh, jadi pas mau lahir saya di Jakarta, sedang ke Jakarta ya, dia mulus-mulus ya, terus diputuskan oleh dokter kandungan, dokter penyakit dalamnya, terus diputuskan untuk seksio. Terus saya dari Jakarta baru datang, balik saya bilang tunggu, ini apa nah, tunggu dulu saya.
Terus ke sana, nggak usah lah itu, saya bilang tunggu aja ini apa namanya, nggak usah seksio ya. Dan itu alhamdulillah. Nah waktu mau lahirnya itu tuh pernah sedang ingat aja hujan lebat itu tuh. Saya bilang udah mau seksio juga, acing tunggu aja. Akhirnya lahir spontan dan diberi nama Hadi anaknya tuh. Makanya saya waktu ada itu dokter kayak ada penilaian ya, si budak itu suruh itu dibawa ke sini. Terus lucu kan kalau sedang akreditasi kan, secara ribut tuh di ruangan begini nih. Terus pas saya, Dok itu mau ke HD. Terus udah gitu, saya ini kan anak itu yang penting. Nih Pak, saya kira satu-satunya di dunia nih, orang sudah 2 tahun HD, lahir spontan tanpa itu. Oh iya Dok, jadi nggak jadi masuk ke itu. Oh, udah Dok, udah cukup. Jadi mau di itu tidak ngeliat ruangan, gara-gara cerita itu dia terkesan, jadi ya udah cukup Dok katanya. Alhamdulillah. Mangga ada lagi sebelah kiri berarti ya. Kita sebelah kiri mangga Ibu. Kiri kanan ya, maaf Ibu. Ya. Assalamualaikum, nama saya Lilis dari Kelurahan Derwati. Itu menanyakan kalau tadi yang ditanyakan itu yang gendut diabetes atau tidak. Sekarang tapi saya ada yang kurus itu apa diabetes juga. Dan satu lagi kalau sakit pinggang itu apa sudah termasuk sakit ginjal atau tidak? Kasih. Nanti yang berat badan ideal nanti nanya ya, karena itu diabetes atau bukan. Biar semua terwakili. Jadi diabetes tidak melihat size ukuran, siapapun bisa terkena ya, seperti itu. Yang tadi kan dibilang yang apa namanya, yang tidak punya keturunan pun bisa diabetes, apalagi yang punya keturunan ya kemungkinannya lebih besar. Dan sampai saat ini kriteria diabetes melalui laboratorium Ibu ya. Jadi selain itu ya, selain gejala anamnesa yang tadi ya, keluhan seperti banyak makan, banyak minum, banyak kencing, lemas, susah konsentrasi, mungkin lebih tahap lebih lanjut mungkin matanya udah kurang jelas, baal, seperti itu. Nah, tapi tetap harus dibuktikan, harus dikonfirmasi dengan pemeriksaan laboratorium. Yang tadi disampaikan kadar gula darah puasa lebih dari 126, atau misalnya kadar HbA1c dari darah juga lebih dari 6,5. Jadi jangan oh ini kurus pasti diabetes, oh ini gemuk pasti diabetes. Kasihan Bu ya. Nanti kita berdua nanti dibilang diabetes. Alhamdulillah sampai saat ini saya masih normal seperti itu. Ya kurang lebih seperti itu. Tadi yang pertanyaan yang pertama, yang kedua tadi apa? Tentang sakit pinggang. Kalau sakit pinggang juga banyak penyebabnya ya. Banyak faktor, bisa karena otot, bisa karena tulang, saraf, ginjal juga bisa. Jadi harus dievaluasi lebih lanjut ya, seperti apa gejalanya, seperti itu. Ya mungkin dikonsultasikan dengan dokter. Ya kalau misalnya nyeri pinggangnya sampai ke arah kaki, mungkin jangan-jangan itu ada penjepitan saraf di belakang, ada HNP, ada radikulopati. Mungkin itu perginya ke dokter saraf. Kalau misalnya ada gangguannya sampai ada gangguan perubahan warna kencing, mungkin ada sesuatu di ginjalnya. Atau mungkin karena hanya otot saja, misalnya karena habis ngangkat yang berat atau apa juga mungkin ya. Jadi tidak selalu sakit pinggang itu pasti ginjal. Seperti itu ya. Cukup ya Bu ya. Satu lagi Dok. Dok mangga. Jadi untuk sakit pinggang ini, back pain ya, sebaiknya periksa urin rutin aja. Urin pagi-pagi ya. First void namanya. Jadi begitu bangun, padahan gitu kan periksa. Kalau ada darah di situ nanti harus dulu USG. Kalau tidak usah. Jadi penyebab sakit pinggang itu belum tentu ginjal gitu ya Bu ya. Nyeri cangkang itu belum tentu, mungkin angkat yang berat juga ototnya saja ya, kita lipat gitu ya. Ini ada lagi Dok, mungkin ke Dokter Hadi Dok, izin bertanya, lebih efektif mana proses HD yang dilakukan di rumah sakit atau metode CAPD? Apa keuntungan atau kerugian dari masing-masing tersebut Dok? Metode tersebut. Dari segi apa namanya hasil sama aja CAPD dengan HD ya. Cuma CAPD kan enaknya tidak usah pergi ke rumah sakit. Cuma tidak enaknya ya harus tiap hari ganti cairan gitu. Jadi itu sih tergantung pilihan. Misalnya orang yang
sibuk mungkin lebih baik dengan CAPD karena dia tidak kehilangan waktu kerja ya. Tapi dari segi yang lain hampir sama lah itu. Tidak CAPD lebih banyak yang panjang umur gitu, tidak ada bukti ke arah situ ya. Mungkin cukup, kita masih punya waktu berapa lama lagi Kang Ozan? Oh ini sebelah sini Bu katanya. Atau ibu dulu katanya, ibu dulu yang belakang enggak Bu? Silakan Bu. Ini sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya kepada Dr. Hadi. Kebetulan suami penderita diabetes. Itu kebetulan itu juga tidak disadari ya. Kejadian itu 2014, suami saya waktu pulang dari kerja pusing mungkin ya. Langsung dibelokin ke rumah sakit Al-Islam. Ternyata itu gulanya 600. Langsunglah masuk ke rumah sakit ya. Kemudian dikontrol lah itu. Tapi sekarang ini memang suami saya itu susah sekali ya untuk kontrol ya. Udah dibujuk gimana akibatnya seperti apa, tetap dia enggak, susah juga. Tapi untuk kontrol gula darah, alhamdulillah masih mau. Terakhir waktu setelah lebaran itu sekitar 549 itu. Tapi saya tanya kenapa dia enggak kerasa apa-apa, biasa aja. Gitu. Aktivitas biasa, betul sudah pensiun ya, sudah pensiun, aktivitas biasa. Kemudian karena kemarin dia tidak minum metformin itu, karena takut dampak dari metformin itu katanya ya bisa ke ginjal. Kemudian ada temannya yang pengalaman itu coba pakai jus kacang panjang dengan tomat. Saya cobalah itu di jus, alhamdulillah itu turun dari 549 itu bisa mencapai 200. Iya itu, alhamdulillah itu. Kemudian coba terus, tapi kemarin coba jangan diminum lagi itunya, jadi naik lagi gitu. Jadi sekarang diusahakan rutin minum itu. Apakah memang ada pengaruhnya dengan akibat minum itu, Dok? Terus bagaimana nih? Saya takutnya nanti berakibat kemana-mana seperti di ginjal gitu. Untuk membujuk suami, harusnya suami yang kesini. Cuma suami saya kemarin ada tugas, ada pekerjaannya tidak bisa kesini ya. Mohon masukannya. Kemudian gini, kalau untuk gula itu minimal sehari itu berapa ya untuk diabetes? Apakah gulanya itu harus khusus, yang merek tertentu itu ya khusus ya? Maaf nggak saya sebutkan ya, khusus apakah memang harus yang khusus atau boleh gula yang sehari-hari kita pakai? Tapi itu berapa kadarnya yang bisa saya pakai gitu? Ya. Terima kasih Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang pertama itu apa lagi? Obat jus kacang panjang. Ya. Tomat itu dua-duanya kaliumnya tinggi itu ya. Jadi kalau ginjalnya mulai bermasalah, gini lihat aja ini suruh periksa air kencing. Kalau urinnya albuminnya udah positif 1 itu ginjal mulai kena. Tidak boleh tuh jus kacang panjang itu tidak boleh. Sama dengan seorang gagal ginjal ya. Ada dulu tuh yang lucu tuh ini nangka ya. Nangka dilihat di daftar penukar kaliumnya tuh rendah. Saya perbolehkan untuk malamnya harus ada di situ. Jadi kadang-kadang tidak sesuai. Jadi apa yang kalium itu, makanya saya punya teori tapi belum dibuktikan itu glycemic index. Gini kalau di gula ada disebut glycemic index. Misalkan ini air gula 500 kalori. Di sini singkong bakar 500 kalori juga. Walaupun kalorinya sama, tapi ini gula ini itu disebut glycemic index, sudah tahu tentang gula itu. Jadi suatu makanan yang konten kalorinya sama, tetapi kalau yang ini tuh bisa seperti ini tadi ya, bisa langsung menaikkan. Kalau ini singkong kan, apalagi singkong bakar kan susah itu tuh, dicernanya susah. Jadi itu, nah itu juga untuk kalium juga sama. Itu saya berpendapat ada beberapa yang di daftar penukar tidak tinggi, tapi sering ada situ ke sini ke dokter Rukayah ya, dan itu mau saya buktikan itu ya. Mungkin Dokter Beni mau menambahkan Dok tentang jus kacang panjang tadi ya. Jus kacang panjang, kemudian yang kedua tadi Bu dicampur tomat.
Dokter Beni, kalium tinggi. Jadi hati-hati tetap mungkin ya Bu ya. Mungkin menurunkan gula ya Dok ya, kadar gula, tapi itu kaliumnya itu. Sehingga tadi Dokter Hadi menganjurkan untuk periksa urinnya. Nanti apakah albumin itu protein ya Bu ya. Kalau albumin sudah ada positif, itu menunjukkan adanya sudah ada gangguan di ginjalnya. Jadi hati-hati mungkin seperti itu. Tetap aja Dokter ini mungkin untuk pasien ini bagaimana Dok? Oh. Ya. Ya. Tadi seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Habibadi ya. Jadi ada yang namanya indeks glikemi ya. Jadi kalau misalnya sebaiknya memang kalau untuk yang pasien-pasien dengan diabetes itu sudah menggunakan yang low kalori ya, yang tidak majemuk ya, yang kayak ya sebutlah ya itu misalnya atau diabetes atau apa kurang lebih. Jadi yang katanya low kalori ya seperti itu. Jadi untuk mengurangi atau membatasi asupan kalori ya, asupan gizi yang asupan makanannya seperti itu. Jadi untuk mengontrol kadar gulanya. Tadi yang katanya gulanya setelah menggunakan normal ya setelah menggunakan jus. Saya belum punya pengalaman, tapi tadi seperti sampaikan dokter tadi, periksa urin atau urin kreatin ini. Jangan takutnya sudah ada gangguan ginjal sehingga kadar gulanya jadi normal ya. Kalau pasien-pasien HD, pasien cuci darah itu lebih dari setengahnya rata-rata ada penyakit gula awalnya, tapi kalau diperiksa kadar gulanya mereka sudah pada normal tanpa obat ya, karena sudah ada gangguan ginjal. Jadi si gulanya jadi turun. Terus kalau tadi kalau sudah sampai 500 tidak ada keluhan gitu ya. Tensi juga udah 200 tapi tidak ada keluhan. Ya. Kalau misalnya ada yang punya tekanan darah gitu ya, tinggi tapi kok nggak ada keluhan dok, atau darahnya gulanya tinggi tapi nggak ada keluhan, atau misalnya kalau tensinya diturunkan malah jadi banyak keluhan, atau kalau kadar gulanya diturunkan banyak keluhan. Jadi saya suka ngasih ilustrasinya gini Bapak Ibu. Kalau kita misalnya biasa tinggal di tempat yang kayak gini sepi gitu ya, suatu saat rumah kita pindah di sisi rel kereta api, itu mungkin selama seminggu pertama kita susah tidur, begitu kereta lewat bangun. Tapi lama-lama kita lagi ngobrol gini nggak tahu kalau kereta lewat ya, karena saking biasanya. Nah saya pikir kalau yang kondisi seperti itu, tensinya tinggi tidak ada keluhan atau gula darah tinggi tidak ada keluhan, itu bukan berarti normal, tapi karena sudah terbiasa dengan nilai yang tinggi. Mungkin waktu awal tensinya naik atau gulanya naik nggak enak tuh, leher jadi nggak enak ya, sakit kepala, tapi didiamkan hilang, disangkanya sembuh, padahal sudah terbiasa dengan nilai yang tinggi. Begitu diturunkannya cepat, langsung ke normal, nggak enak karena biasa tinggi. Yang kondisi gini dituruninnya pelan-pelan juga sama, sampai kalau kata almarhum Prof. Ruli itu kayak iklan rokok, how low can you go? Jadi seberapa rendah bisa kau capai tanpa ada keluhan di pasien itu. Jadi tiap orang beda-beda cara nurunkannya, nggak bisa langsung ke nilai yang normal. Jadi harus kalau kita selalu diajari, saya dulu oleh dokter tadi diajari, kita itu dokter itu seperti tukang jahit, ukurannya kan beda-beda ya, tiap pasien beda-beda, nggak bisa XML gitu ya. Jadi tiap orang terapinya beda-beda, tergantung kebutuhan dari pasien itu sendiri. Kalau bisa lebih ya, makasih. Duh, ini saya sudah diingetin oleh panitia. 5 menit lagi boleh ya Pak Ibu panitia. Mungkin satu pertanyaan dan satu pertanyaan ini ya, kasihan mereka. Mungkin Ibu yang ini yang terdekat saja mungkin ya. Atau Ibu mau yang mana? Atau Bapak ya, Ibu dari tadi ya, Bapak aja sekarang Bapak. Bapak yang mana? Oh iya, mangga Pak Asep, mangga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pasien setia dari Bu Moderator. Saya penderita gagal ginjal sejak 2019 gara-gara tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol. Terkait dengan tema kita siang ini, optimalisasi kualitas hidup pada pasien penyakit ginjal kronis. Tadi sudah disebutkan Dr. Hadi tentang CAPD dibandingkan dengan hemodialisa. Kemudian juga Pak Beni udah menyebutkan sedikit tentang transplantasi. Terkait dengan kualitas hidup, mungkin saya pribadi meskipun cuci darah 2 kali seminggu, saya berusaha untuk tetap semangat.
Itu aja kualitas hidup saya. Saya teringat kata-kata dokter Sagiran dari Jogja, bahwa pasien HD itu adalah sehat, sakitnya pada saat cuci darah aja. Jadi alhamdulillah, jangan merasa inilah patah semangat. Terus tadi sudah disebutkan dengan HD, kemudian CAPD, kemudian transplantasi. Kemarin saya baca di Kompas di Jakarta udah ada stem cell center, Dr. Hadi. Di situ dikatakan sudah bisa, memang sekarang masih banyak diterapkan untuk anti-aging, tapi sudah mulai masuk ke penyelesaian masalah untuk pasien diabetes, autoimun, dan juga RA, rheumatoid arthritis. Saya cuma pengen tanya, apakah di kemudian hari ya masa akan datang, stem cell itu bisa menjadi solusi untuk pasien seperti kami. Demikian untuk Dr. Pak Hadi, mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi stem cell itu adalah bahasa Indonesianya sel punca. Itu sel yang belum berdiferensiasi, biasanya di sumsum tulang ya. Nah, dengan teknik tertentu bisa di engineering, dia bisa dimasukkan ke dalam tubuh, terus dia nanti nemplok di ginjal. Nah, dia nempel di ginjal, nanti dia itu membelah. Jadi ginjal yang rusaknya itu terdesak oleh dia. Ya, sehingga seluruh ginjal nanti diganti oleh stem cell. Yang mudah-mudahan teknik itu akan segera, sekarang sih belum, apalagi belum dipasarkan, tapi mudah-mudahan akan segera lebih murah ya. Cuma saya pikir nanti orang nggak meninggal nih semua. Kalau udah tua diganti lagi dengan stem cell yang baru, kan diganti lagi ya. Ya itu baru-baru pikiran saya. Tapi tentu nanti sekarang sih saya tidak tahu apa sih efek sampingnya ya. Tapi nanti ke depan sih kalau begitu pikiran saya, orang itu akan muda terus. Nanti kalau yang TBC udah ada stem cell diganti sel parunya gitu, jadi bukan diobati. Tapi mudah-mudahan ke depan teknik itu akan bisa murah ya, dan akan membantu banyak orang. Tapi tetap aja nanti ada komplikasinya yang tidak semua bisa diberikan terapi stem cell. Ya, mungkin cukup dok, cukup Pak. Ya, satu lagi mungkin Dokter Beni mau cukup ya, ini berhubung waktu. Satu lagi dok, ini suami saya dari online dok. Suami saya termasuk gagal ginjal karena katanya ada kista ginjal. Waktu konsul ke dokter, mengapa menganjurkan anak-anak untuk hati-hati karena ini faktor turunan, benarkah dok kista ginjal? Kalau kista ini memang bisa diturunkan, tapi tidak selalu. Makanya kalau misalnya ada ibu bapaknya ada apalagi polikistik, sebaiknya anak-anak di USG lah, murah di USG itu. Jadi bisa diambil tindakan pencegahan ya, jangan sampai itu. Ya, jadi di USG dok ya, kalau memang ada keluarganya yang karena kista ginjal, apalagi polikista. Kemudian satu lagi, kalau mau cuci darah, apakah benar pasien HD boleh makan makanan yang dilarang seperti makan nasi padang dan lain-lain katanya dok? Iya, kalau nasi padang mah nggak apa-apa, dimakan kira-kira sekitar 2 jam lah sebelum HD ya. Jadi pas 2 jam masuk ke darah nanti terbuang, itu bisa disiasati ya. Tapi jangan yang kalium terlalu tinggi mah jarang ya, itu jangan, kan nanti kaliumnya tidak bisa kebuang semua ya. Tapi memang pikiran orang HD itu cita-cita, bukan cita-cita, boleh makan buah, boleh makan nasi padang, boleh makan jeroan, itu memang itu apa yang itu dibayang-bayangkan oleh orang penderita cuci darah. Ya, terima kasih Dokter Hadi. Mohon maaf sekali Bapak Ibu berhubung karena waktu juga ya yang membatasi kita, sehingga
Saya bahagia sekali ibu-ibu antusias ya, Bapak dan Ibu semua antusias ingin bertanya gitu, tetapi waktu jualah yang memisahkan kita dan membatasi kita sehingga mohon maaf tidak dapat diajukan ya, mengajukan semua dari Bapak Ibu yang akan mengajukan. Mungkin ini sebagai saya tidak menyimpulkan karena tadi terlalu banyak yang disimpulkan, tapi pada prinsipnya mencegah lebih baik daripada mengobati. Sehingga tadi mungkin Bapak Ibu sudah mendengar bagaimana mencegah itu, bagaimana kita agar tidak terkena penyakit diabetes ataupun ya ketika sudah terkena diabetes mungkin kontrol rutin gitu ya. Kemudian kalau sudah menderita penyakit hipertensi, kontrol rutin juga gitu ya. Nah, untuk kita yang sudah atau yang belum atau yang tidak menderita penyakit itu, mohon untuk mencegahnya tadi dengan olahraga yang teratur. Kemudian untuk penyakit gagal ginjal yang sudah menderita penyakit gagal ginjal kronis, tadi kan ada pembatasan ya nutrisi, yaitu apabila belum di HD maka itu dibatasi ya proteinnya. Nah, dapat diganti dengan protein keto analog, di mana protein keto analog ini tidak memperberat fungsi daripada ginjalnya. Sedangkan untuk pasien yang sudah digagal ginjal mungkin harus banyak protein ya, karena banyak terbuang ya dengan proses cuci darah. Sehingga itu perbedaannya. Mungkin kata kuncinya mencegah lebih baik dari mengobati. Itu saja. Saya atas nama pribadi kemudian sebagai moderator mohon maaf kepada Bapak Ibu apabila dalam membawakan sebagai moderator pada hari ini kurang berkenan, ada kata-kata yang tidak sopan, tidak berkenan, juga ada pertanyaan Bapak Ibu yang belum dapat kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf, terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk sesi. Nah, ini untuk sekarang kita ke door prize. Kang Ojan ambil satunya. Kita masuk saja ke sesi door prize, berhubung waktu ya, saya ambil alih aja. Ada 2 pertanyaan ya, barangkali yang siapa yang bisa menjawab, nanti tolong liatin siapa Dr. Beni ya yang ngacung pertama itu mungkin ya. Yang pertama dapat door prize ya, kalau benar jawabannya. Yang pertama, sebutkan minimal 3 komplikasi akibat penyakit diabetes. Yang mana? Yang biru, mangga Ibu. Silakan Bu. Dokter Beni, mangga pertanyaan Dokter Beni ini, mangga jawabannya betul enggak? Katarak, serangan jantung. Ibu Istanti ya tadi ya nanti. Ibu Yusi ya, maaf ya. Satu lagi pertanyaan ya. Pertanyaannya yang sebutkan obat yang paling sering menimbulkan gagal ginjal. Kayaknya Ibu ini deh. Ibu ini Bu. Enggak, obat yang sering pereda nyeri. Pereda nyeri. Alhamdulillah, berarti menyimak semua. Mangga nanti untuk dia apa namanya tadi door prize yang pertama adalah pasien atau ibu atau bapak yang datang pertama. Siapa tadi namanya yang di daftar hadir? Ibu siapa tadi teh? Bapak Sani. Oh, Bapak. Iya, sesuai data. Bapak Sani itu Sami Amiruddin ya? Oh iya, Bapak Sani ya tadi pertama. Ya, itu yang sekarang ada 3 lagi ya. Mana dikocok Pak Aujan punten cocokannya. Iya. Ini sudah ada nama-nama ya. Nama-nama Bapak dan Ibu ada di sini. Tapi kalau yang sudah mendapatkan door prize tadi mungkin tidak berlaku ya. Kita bagi-bagi. Mungkin mangga Pak Asep. Pak Asep diambil satu namanya, silakan dibacakan. Mangga kocok-kocok Pak. Kocok-kocok. Kocok-kocok Pak. Kocok-kocok Pak. Ya, mangga. Ibu Betty Nainggolan. Wah, selamat Ibu Betty. Tiga. Satu lagi, mangga yang mau ngocok-ngocok siapa? Saya berikan kesempatan kepada Teh Alfi. Ayo, kocok-kocok. Mudah-mudahan Teh Alfi. Kocok dulu cina. Kocok-kocok. Ya Teh Alfi, mudah-mudahan namanya deh. Siapa?
Asmarayanti. Alhamdulillah, satu lagi. Enggak, kocok satu lagi ya. Jadi ada 6 orang. Max Sajivianto. Siapa? Max Sajivianto. Bapak ini, Bapak Max Syafianto ada? Oh, Bapak, ya, alhamdulillah, mangga yang tadi sudah mendapatkan ke depan, mangga silakan untuk menerima Ibu, mangga Ibu Yusi, Ibu Asmara Yanti. Siapa lagi tadi, Pak? Mangga Bapak, Bapak. Mangga Bapak Yanto, Pak Anto kira. Mangga Ibu Nainggolan, saya tanya Ibu Nainggolan. Silakan yang dapat door prize. Maju. Mangga Dokter Hadi, Dokter Beni untuk memberikan door prize-nya, silakan Dok. 3 aja Dok, mangga. Pak Ojan disiapkan tolong itu. Oh, Teh Greta mangga. Pertanyaan tadi siapa? Yang pertanyaan tadi Ibu Yusi sama Ibu Nainggolan ya? Ibu siapa? Oh, Ibu Win ini yang pertanyaan. Yang pertanyaan. Yang pertama Pak Sani siapa? Amiruddin lah. Pak Amiruddin aja. Ayo, mangga Dok. Diberikan Dok. Ini yang pertanyaan dulu Dok, sama yang datang pertama. Ini Dok. Ini dapatku. Alhamdulillah musim hujan. Satu lagi Dok. Ada isinya. Ya. Nama itu Bapak, Dok. Satu lagi Bapak. Ya. Kemudian yang tadi dapat kocokan, mangga dapat bantal. Silakan Dokter Beni. Foto bersama dulu. Kita foto dulu Dokter Beni. Kita foto bersama, saya ikutan. Foto yang dapat hadiah dulu ya. Silakan Ibu Yusi. Selanjutnya bagaimana Pak Ojan? Sudah cukup? Mangga untuk selanjutnya mungkin saya serahkan kembali kepada Pak Fauzan sebagai MC. Silakan. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah sampai di penghujung acara. Gimana Bapak-bapak, Ibu-ibu, sudah puas dengan pemaparan materi hari ini? Belum ya? Masih banyak pertanyaan yang masih ada di hati ya. Ya, mungkin nanti di lain waktu kita insya Allah ya, doakan saja mudah-mudahan kita bisa mengadakan acara lagi ya. Baik, untuk di akhir acara ini marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan juga kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya Ibu, kita foto bersama dulu di depan semua ya.